Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya kita semua ada dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Mendengarkan firman itu sesuatu yang sangat penting, karena iman itu timbul dari pendengaran akan pendengaran firman Kristus. Mengawalinya mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu hari ini, karena kesempatan yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami kembali akan mendengarkan nasihat Tuhan dari kebenaran firman-Mu dalam menjalani suatu kehidupan yang ideal, suatu kehidupan yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Roh yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-6. Firman-Nya berkata demikian. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian kebenaran firman Allah hari ini yang intinya menasihati kita, mengajar kita jalan orang benar. Kalau kita bicara jalan orang benar, maka sesungguhnya kita sama berbicara dengan cara hidup orang benar, ataupun juga kita berbicara bagaimana pola hidup orang benar. Nah, sebagai umat, sebagai orang percaya, kita terus belajar, terus berusaha untuk menjadi orang yang selalu hidup dalam jalan orang benar, selalu memiliki cara hidup sebagai orang benar dalam hidup kita sebagai umat. Jelas sekali dalam pembacaan kita tadi, sebab Tuhan mengenal jalan orang fasik, tetapi jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebenaran, kebinasaan. Jadi dalam konteks ayat ini kita menemukan ada dua jalan. Ada jalan orang benar dan jalan orang fasik. Jalan orang benar itu seperti apa? Dijelaskan dalam ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Itulah jalan orang benar. Dengan kata lain, jalan orang benar adalah jalan yang baik, jalan yang hidup sesuai dengan firman, hidup sesuai dengan kebenaran. Itulah jalan orang benar. Bukan hanya itu, dalam ayat 2, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jalan orang benar bukan hanya bicara soal bagaimana dia menjalani hidup yang benar, tetapi juga jalan orang benar yang kedua adalah kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Nah, ini yang harus kita lakukan sebagai umat, sebagai orang percaya, yaitu jalan orang benar, hidup sebagai orang benar. Lalu yang kita akan renungkan bersama di hari ini adalah apa akibatnya bila saudara dan saya menjalani jalan orang benar? Apa akibatnya kalau saudara dan saya hidup sebagai orang benar di hadapan Tuhan? Setidaknya ada 3 akibat, ada 3 manfaatnya. Yang pertama ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi hal yang pertama adalah dia akan berbahagia. Jadi saudara dan saya akan berbahagia kalau saudara dan saya ada pada jalan orang benar atau hidup sebagai orang benar. Maka saudara dan saya dikategorikan sebagai orang yang berbahagia. Bukan hanya bahagia, dalam ayatnya yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Akibat yang kedua, ketika kita menjalani jalan orang benar atau hidup sebagai orang benar adalah apa saja yang diperbuatnya berhasil. Karena kita digambarkan seperti orang yang ditanam di tepi, digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Makanya selalu menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil.
itulah akibat kalau saudara dan saya hidup sebagai orang benar atau menjalani jalan sebagai orang benar. Yang ketiga, akibat ketiga ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kalau jalan orang fasik menuju kebinasaan, maka sebaliknya jalan orang benar itu menuju kepada kehidupan. Artinya menuju kepada suatu hidup yang penuh berkat. Karena kita jalan orang benar, karena kita menjalani sebagai orang benar di hadapan Tuhan, maka kita akan menuju kepada suatu kehidupan, bukan kepada kebinasaan. Kalau jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan, maka jalan orang benar itu menuju kepada kehidupan. Kalau demikian, betapa pentingnya sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita ada pada jalan orang benar, untuk kita menjalani hidup sebagai orang benar di hadapan Tuhan, maka kita akan berbahagia, apa saja yang diperbuatnya berhasil dan menuju kepada kehidupan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar kami, menasihati kami jalan orang benar, hidup sebagai orang benar. Maka akibatnya kami akan berbahagia, apa saja yang diperbuatnya berhasil dan menuju kepada kehidupan. Roh-Mu yang kudus, tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat jasmani, berkat rohani, Tuhan limpahkan dalam hidup mereka. Yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan Tuhan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.